Jadi kalau lagu Mencintaimu itu bisa jadi ada di tengah periode karir saya ya. Kalau misalkan lebih dari 33 tahun gitu. Jadi kalau Mencintaimu itu posisinya kan setelah album Udah Hitung Hari. Jadi sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak jam terbang. Lalu penyanyi dimanapun pasti akan jauh lebih confident kalau dia punya lagu sendiri gitu ya. Kalau dulu nyanyi dimanapun sampai maunya tuh nyanyi jadi penyanyi pertama karena takut lagu jagoannya dinyanyikan oleh penyanyi lain. Nah, jadi saya jadi jauh lebih percaya diri ketika tanggung jawab dan moralnya seorang penyanyi itu adalah bukan saja melalui konser tapi juga dengan lagu-lagu yang bisa dia bawakan, dia explore seluas-luasnya. Tanggung jawabnya ini juga harus bisa mengindahkan sebuah lagu dengan ibaratnya ya memang nggak ada caranya untuk nyanyi lebih komersil, tapi pasti dia punya teknik nyanyi sehingga lagu itu bisa disinglong sama pendengarnya, sama fansnya gitu. Jadi perjalanan karir yang begitu panjang itu udah memberikan itulah cinta tanpa batas lah. Makanya lagu Mencintaimu ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada semua pendengar musik dimanapun. Kalau lika-likunya ya ibaratnya setiap saya melahirkan anak punya cerita ya, punya episode tersendiri gitu. Sama ketika kita melahirkan lagu sampai hari ini pun itu deg-degannya, semangatnya itu sama kayak saya penyanyi baru seperti dulu. Karena ketika kita promosi kan sama, yang ditanya dari awal lagi, bercerita lagi dari awal. Nah itu story-nya, itu magnetnya jadi penyanyi karena akan ditanya dari ulang proses dan lain-lainnya. Jadi itu yang bikin kita jadi mungkin lebih menghargai sebuah proses, sebuah perjalanan panjang itu pasti harus melalui sebuah etos kerja yang baik, lalu tidak menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, karena pasti kita akan memulai semuanya dari bawah lagi. Berpromosi, kita datang ke radio, ke TV, kita berpromosi kembali. Jadi senang kalau misalnya saya dihargai sampai saat ini sebagai bintang penyanyi atau seniman musik. Ya, ini adalah bentuk penghargaan saya untuk bisa tidak saja menjaga eksis saja, enggak loh, karya yang diberikan. Kalau pembuatan video klip terus musik, raya musik kali ini kan saya udah diizinin sama suami saya mau ingin bikin rekaman gitu. Nah, apalagi di tengah kegiatan saya yang lain gitu ya. Kenapa tadi saya bilang domestik harus selesai dulu? Karena itulah semua ridhonya itu kan dari rumah kan gitu loh kan, nggak mungkin kita berkarya tapi terus tiba-tiba kita mesti mikirin anak yang belum masih ada keluhan ini. Jadi saya pasti izin dulu ke anak-anak karena pasti ada waktu yang tak ambil, izin ke suami karena pasti ada nama yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya lewat karya saya. Jadi prosesnya secara yang musik di sini bisa kerjasama dengan Gutawa untuk pembuatan musiknya, terus dengan Mas Rizal Mantopati untuk membuat video klipnya. Saya ini kerjasama sama orang-orang lama, jadi nggak terlalu sulit sih untuk brainstorming atau workshop gitu, nggak kesulitan. Dan karena mungkin saya udah percaya, trust, jadi mereka juga all out kali ya. Terus saya juga bengong ketika dengerin musiknya bisa semudah itu, dan kita lihat bersama-sama video klipnya begitu indah dengan cerita bahwa ketika kita penuh dengan cinta segala sesuatu itu bisa berhenti gitu untuk menyaksikan orang yang sedang penuh dengan cinta. Makanya kan yang namanya EP atau extended play ini adalah kepanjangan dari album kita. Bisa juga ya, bisa juga nanti lagu-lagu lain yang mungkin diciptakan misalkan oleh Melly Guslo atau Cobalah Untuk Setia atau mungkin beberapa lagu yang lain yang pernah saya populerkan bisa kemungkinan idenya itu awal tahun karena memang saya juga pasti kan izin karena kan sekarang kan setengah kaki juga udah ngurusin anaknya dan lain-lain gitu, jadi ya harus izin semuanya. Kalau kita bicara tentang digital
digital musik pasti kan ada dulu ada electronic dance musik apa segala macam. Saya udah pernah coba tuh ya di lagu sebelumnya sama Sandy Sandoro. Kita mau explore musik boleh, tapi untuk ngambil atau untuk menjadi lebih muda itu udah nggak mungkin. Jadi buat saya kayak tadi ada yang tanya mungkin lagu Mencintaimu itu disukai oleh ibu-ibu atau seumuran saya yang mungkin sekarang anak-anak mudanya ya, termasuk saya ambil contoh soal Amora tadi suka bagian bridge-nya, karena bridge-nya itu mungkin dibuat bareng Gita Gutawa contohnya. Jadi memang ada kolaborasi lah yang setidaknya nanti akan bisa mengambil secara tidak langsung anak-anak muda, karena kan sekarang udah ditaruh di digital platform yang lebih luas seperti ada Amazon Music lewat di Orchard dan juga tadi Triacom. Jadi saya juga nggak nyangka lah lagu seperti itu terus tiba-tiba hari ini bisa serentak ke semua radio, ke semua digital platform. Itu pasti karena teknologi kan, pasti anak muda juga denger lah. Iya, nah kalau saya lagi latih dia supaya dia punya showmanship, makanya tadi dia harusnya les piano. Saya bilang udah, yang penting ikutin mami dulu supaya lihat gimana kamu engage to audience, untuk menyapa orang. Karena saya juga dulu kan nggak latihan, saya dulu dari panggung ke panggung cuma lihat almarhum Dorce, cuma lihat ini, caranya dia nyapa orang begitu ya. Lama-lama kan dengan jam terbang nanti dia bisa sendiri. Kalau ini ada cerita yang lama, saya pertama kali nyanyi rekaman saya dibayarnya 15.000, 25.000 di Pasar Baru. Itu tahun 84. Gitu. Terus nyanyi juga ya dulu kan bertahap, 2 juta, 6 juta gitu kan, memang semua keren. Jadi dulu itu kalau ada yang booming lagunya, terus dia bisa suka-suka aja naikin tanpa ada atas siapa yang lebih tinggi, cuman ya udah mematok harga gitu rata-rata. Ya lumayan, dia berkarya ya harus supaya nggak pikun. Aku sih gitu aja. Gitu kan, kalau misalkan ditantang kita bikin konser sama Pak Erwin Gutawa, ditantang dengan aransemen baru kan, kita jadi ada pressure, ada tekanan, ada endurance yang harus bisa, harus ingat. Nah itu kan jadi latihan supaya nggak pikun, karena saya udah lumayan Oke, saya batasan anak-anak kita ini nggak bisa mata-mata kita putuskan untuk karena sekarang faedahnya parental lock itu juga hampir tidak ada. Saya lebih percaya kita secara lisan sampaikan ke anak mana hal-hal penting buat kalian, hal-hal yang kamu harus jaga secara privacy, hal-hal yang berguna untuk kalian. Itu yang lebih saya terapkan, karena sekarang akses luar biasa. Saya nggak mau kaget anak-anak saya udah tahu batasan sebatas apa, tapi kita coba untuk anak-anak sekarang kan maunya kesetaraan. Jadi ketika kita mau mendengarkan mereka dan berdiskusi, saya rasa itu akan jauh lebih membuat mereka jadi lebih nggak segan untuk mengungkapkan rahasia atau apa. Mereka mau jadi kita jadi teman mereka. Banyak anak SD sekarang juga udah punya crush. Dia kan kayak gitu. Crush tuh apa sih, Mor? Gitu loh. Oh, zaman sekarang sebutannya kalau ada yang naksir-naksir itu kayak gitu. Jadi kita coba Amora fokus ya gitu. Lady-nya minta Amora fokus